Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang elemen organisasi pada marketplace online. Perkenalkan, saya Miladia Deolfitri dengan NIM B11 2019 05701 dan dua anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nurazana, NIM B11 2019 05717. Dan perkenalkan, nama saya Sahda Julia Santi, NIM B11 2019 05933. Saya akan membahas tentang analisis situasi untuk pemasaran digital. Pasar online itu kompleks dan dinamis. Organisasi harus menganalisis dengan cermat konteks pasar, tepat mereka beroperasi, mengidentifikasi peluang, dan kemudian merencanakan bagaimana mereka dapat bersaing secara efektif. Analisis situasi harus meninjau faktor-faktor yang kami bahas dalam bab ini. Yang pertama ada pelanggan. Proposisi dan komunikasi digital harus didasarkan pada pelanggan, seperti karakteristik, perilaku, kebutuhan, dan keinginan mereka. Yang kedua ada analisis pasar termasuk perantara, pemberi pengaruh, dan calon mitra. Ringkasan pengaruh online, terutama pada pembelian selama perjalanan pelanggan atau jalur untuk membeli. Kita akan melihat bahwa ada banyak pengaruh termasuk pencarian mesin, situs media penerbit, blog, situs ulasan, dan jejaring sosial yang semuanya harus dipertimbangkan. Yang ketiga ada pesaing. Pembandingan proposisi peluang, pelanggan, dan aktivitas komunikasi melawan pesaing dapat mengidentifikasi peluang pendekatan baru dan aktivitas pemasaran digital yang perlu ditingkatkan. Terakhir, ada lingkungan makro yang lebih luas. Ini adalah pengaruh strategis yang lebih luas, termasuk pengaruh sosial, hukum, lingkungan, politik, dan teknologi. Selanjutnya ada lingkungan pemasaran digital. Lingkungan pemasaran digital mengacu pada konteks di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana mereka berhubungan dengan pelanggan dan bisnis lain yang berpartisipasi dalam pasar mereka. Lingkungan pemasaran digital melibatkan dua elemen utama. Ada lingkungan makro dan lingkungan mikro. Pertama ada lingkungan makro adalah para pemain atau pemangku kepentingan dan interaksi mereka yang mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi menanggapi pasarnya. Lingkungan mikro dikenal sebagai operasi environment dan berfokus pada pemain yang membentuk lingkungan perdagangan langsung. Para pemain ini termasuk pelanggan yang kebutuhan dan keinginan harus dipenuhi pesaing, perantara, dan pemasok. Yang kedua ada lingkungan makro, adalah kekuatan luas mempengaruhi semua organisasi di pasar, termasuk sosial, teknologi, ekonomi, politik, hukum, dan pengaruh ekologi. Lingkungan makro kadang-kadang dikenal sebagai lingkungan terpencil dan terdiri dari kekuatan eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi keberhasilan operasi. Selanjutnya ada perilaku konsumen digital. Langkah penting dalam proses pembelian dan media digital sekarang berperan semakin penting dalam keputusan pembelian. Bagi banyak konsumen, internet adalah tempat pertama mencari informasi yang akan menginformasikan apa yang mereka beli. Jadi internet adalah bagian penting dari proses penelitian, karena pengguna internet sekarang menghabiskan waktu lebih lama untuk meneliti produk online. Terus, internet digunakan di setiap tahap proses penelitian, dari pemindaian awal hingga yang lebih detail perbandingan dan pemeriksaan akhir spesifikasi sebelum membeli. Akibat dari perubahan perilaku ini, berarti konsumen semakin berpengetahuan dan mereka mengacu pada berbagai sumber untuk menemukan informasi yang akan menginformasikan keputusan pembelian akhir mereka. Misalnya, situs web merek, media sosial, situs ulasan tradisional, media cetak, rekomendasi pribadi yang menjadi bagian dari perjalanan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syarifah. Selanjutnya, saya akan membahas pesaing dan pemasok.
A. Pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok ini bisa dianggap sebagai peluang daripada ancaman. Perusahaan dapat bersikeras untuk alasan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi rantai pemasok. Yang digunakan pemasok karena mereka teknologi tertentu dan solusi perangkat lunak untuk memproses pesanan. Selain itu, internet cenderung mengurangi kekuatan pemasok karena hambatan untuk bermigrasi ke pemasok yang berbeda berkurang, terutama dengan munculnya pertukaran bisnis ke bisnis. Namun, jika pemasok bersikeras pada teknologi kepemilikan untuk menghubungkan perusahaan, maka ini menciptakan soft login karena biaya atau kerumitan berganti pemasok. B. Pesaing. Tolak ukur pesaing adalah istilah yang digunakan untuk membandingkan struktur dari pendekatan pemasaran digital dari layanan organisasi dalam pasar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan pada penawaran pesaing, tetapi juga untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan layanan web perusahaan sendiri dengan melihat pendekatan inovatif dalam perusahaan yang tidak bersaing. Perbandingan pesaing sangat erat kaitannya dengan pengembangan proposisi pelanggan dan pengalaman merek dan diinformasikan dengan memahami persyaratan persona pelanggan yang berbeda. Kemudian struktur saluran pemasaran digital. Struktur saluran baru. Struktur saluran penggambaran cara produsen atau organisasi penjualan memberikan produk dan layanan kepada pelanggannya. Saluran distribusi akan terdiri dari satu atau lebih banyak perantara, seperti grosir dan pengecer. Sebuah perusahaan yang menjual produk bisnis mungkin memiliki saluran distribusi yang lebih panjang, lebih banyak perantara. Kemudian ada model bisnis untuk e-commerce. Model bisnis untuk e-commerce mendefinisikan model bisnis online yang jelas sangat penting untuk memulai bisnis online baru sukses. Namun, penting juga bagi bisnis yang sudah ada untuk memikirkan tentang opsi untuk disempurnakan model bisnis mereka atau menambah layanan baru ke penawaran mereka dalam terang peluang baru dimungkinkan oleh internet. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahda. Menjabarkan elemen-elemen organisasi marketplace online. Elemen utama peta dasar online adalah yang pertama, segmen pelanggan. Analisis pasar membantu mengidentifikasi dan meringkas perbedaan segmen untuk bisnis online untuk memahami konsumsi media online mereka, perilaku dan jenis konten dan pengalaman yang mereka inginkan secara online. Yang kedua, cari perantara. Ini adalah mesin pencari utama di setiap negara. Ada perusahaan yang menyediakan data audiens spesialis untuk memungkinkan pemasar digital menemukan kepentingan relatifnya dari mesin telusur tertentu dan jenis situs lainnya di berbagai negara. Comscore, Experian, Hitwise, dan Nielsen Online. Yang ketiga, perantara, pemberi pengaruh, dan situs media atau penerbit. Situs media dan perantara lainnya, seperti influencer individu, jaringan sosial, agregator, dan influensinya sering kali berhasil menarik pengunjung melalui penelusuran pelanggan
atau langsung ke situs web mereka jika mereka adalah merek arus utama. Yang keempat, situs dan platform tujuan. Ini adalah situs yang coba ditarik oleh pemasar pengunjung ke termasuk situs transaksional menurut retail, layanan keuangan, perjalanan, produsen, dan perusahaan lain atau situs non-transaksional seperti situs merek atau hubungan seperti yang diperkenalkan di bab 1. Situs tujuan juga menyertakan keberadaan di situs sosial lain seperti Facebook dan Twitter atau aplikasi seluler. Menganalisis pentingnya perbedaan pelaku dalam lingkungan mikro. Lingkungan makro kadang-kadang dikenal sebagai lingkungan terpencil dan terdiri dari kekuatan eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Lingkungan perdagangan dapat berdampak besar pada kinerja. Karena itu, sebuah organisasi harus terus-menerus memantau lingkungan mikro dan makro. Ini proses sering disebut sebagai pemindaian lingkungan. Analisis pasar online membantu untuk menentukan sifat pasar kompetitif atau ekosistem klik. Sebagai bagian dari analisis pasar, perusahaan harus mengevaluasi kepentingan relatif dari ekosistem ini dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengintegrasikan layanan online mereka dengan mereka untuk membuat rencana. Lingkungan perdagangan dapat berdampak besar pada kinerja lingkungan pemindaian. Proses dari pemantauan terus-menerus dan menganalisis peristiwa dalam sebuah organisasi lingkungan yang mereka implikasi untuk perencanaan klik ekosistem. Menjelaskan pelanggan perilaku tentu perangkat keras atau perangkat lunak, teknologi mandiri atau berkembang oleh merek tertentu. Next. Selanjutnya ada konsumen. Akses ke platform digital, tingkat penggunaan platform digital dan jasa, perilaku saat mereka mencari dan membeli produk dan layanan, mempengaruhi mereka menanggapi dan karakteristik mereka. Harapan layanan, peningkatan kepuasan dan advokasi. Yang kedua ada perantara dan pemasok. Ada tingkat adopsi teknologi, integrasi dan keterhubungan, penyediaan layanan, hubungan perdagangan. Selanjutnya ada pesaing sebagian dari strategi, maksud dan perencanaan strategis, komunikasi dan promosi teknik yang digunakan, sumber daya dan kapabilitas, tingkat penyediaan layanan, hubungan pemasok dan perantara, dan performa. Selanjutnya, ada menganalisis perubahan pada model bisnis dan pendapatan yang memungkinkan pada pemasaran digital. Manajer pemasaran digital harus memahami tren saat ini dan tingkat penggunaan internet dan layanan online yang berbeda dan bagaimana mereka berhubungan dengan layanan dan produk organisasi ingin menyampaikan secara online. Selain itu, pemasar perlu menyadari faktor-faktornya yang mempengaruhi cara pelanggan secara aktif menggunakan layanan digital yang ditawarkan. Proses evaluasi ini disebut analisis permintaan. Manfaat dari bentuk analisis ini adalah bahwa perusahaan dapat melakukan mengidentifikasi peluang untuk mempengaruhi dan mengirimkan penjualan secara online berdasarkan penggunaan aktual media digital oleh individu di pasar sasaran perusahaan. Analisis permintaan dapat mengurangi, menebak, dan meningkatkan efektivitas kampanye komunikasi pemasar digital. Dengan memahami dimensi yang mempengaruhi bagaimana konsumen berinteraksi dengan online, lingkungan perdagangan, pasar digital dapat mengidentifikasi poin-poin utama di mana mereka dapat berusaha untuk mengelola konversi. Dengan mempelajari konsumen online, pemasar dapat memperoleh banyak wawasan ke dalam perilaku online. Tetapi untuk pemasar yang bekerja di lingkungan bisnis ke bisnis, ada pertimbangan lebih lanjut.
Cukup sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.